Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sahabat bersama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami ngaji bareng keluarga Jingga. Jingga. Yang disponsori diproduksi oleh SIT Usamah Yayasan Ribatul Ukhuwah Sekolah Islam Terpadu Usamah. Selama Ramadan ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan parenting, pendidikan anak, Pendidikan anak. tentang keluarga. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ada manfaatnya untuk ayah bunda semuanya, sahabat Usama. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan menyambung episode yang sebelumnya terkait dengan situasi remaja kita yang mudah-mudahan kita berharap tidak menjadi sebuah masalah. Eh, Lalu kita di episode kedua ini kita akan berbicara terkait dengan konsep akil balik Ya, betul dalam sekali. Islam. Nah, sebelum saya mengeksplorasi, mungkin ada pendahuluan dari Ustadz Amir selaku narasumber kita. Sudah tidak diragukan lagi beliau Dewan Pengawas Yayasan, juga pernah menjadi pengurus MUI Ustadz ya di Kota Tegal ini. Dan saya kira beliau sangat kompeten karena beliau dari latar belakang syariah. Monggo Ustaz, Terima kira-kira kasih seperti apa? Pak Isya atas waktu dan kesempatannya untuk kita menelaah kembali belajar bersama tema tentang pendidikan akil baligh. Jadi pada sesi yang lalu sudah kita bahas, kemudian ini kelanjutannya. Memang diharapkan setiap anak itu ketika sudah memasuki usia balik sekaligus akil. Hmm, Artinya jangan ada yang terlambat akilnya maupun harus baliknya. seimbang Ustaz. Idealnya seperti itu. Hmm, hmm. Bahkan kalau kenyataannya memang banyak sekali anak-anak kita di usia masih 10 tahun, 11 tahun, laki-laki maupun perempuan sudah memasuki usia balik ya. Hmm, hmm, Yang perempuan ditandai dengan mengalami menstruasi, yang laki-laki ditandai dengan mimpi basah. hmm, hmm, Itu cenderungnya pada akhir-akhir ini lebih cepat mungkin ya. hmm, hmm, Saya hmm, pribadi masih ingat, insya Allah saya pertama kali mengalami mimpi basah itu di Pondok Gontor. hmm, hmm, hmm. Usia kira-kira 13 tahun, kelas Kelas 1 SMP ya. sama Ustaz. Ya, Eh, semua anak-anak sekarang kalau nggak salah kelas kelas 5, 4, kelas kelas 4. 5 Hmm, sudah ada yang mengalami. hmm, hmm, Itu artinya harus diimbangi, baliknya sudah mencapai, akilnya belum. hmm, hmm. Ini harapannya dengan kajian kita diselaraskan. Dan ini butuh peran aktif pertama dari para orang tua, ayah dan bunda semuanya. Yang kedua juga dari lembaga pendidikan, semisal SIT Usama ini insya Allah berusaha menumbuhkan ke hari itu. Hmm, hmm, Tapi tidak cukup dari orang tua dan sekolah, dunia pendidikan, butuh juga dari masyarakat yang anak-anak kita banyak bergaul di tengah masyarakat itu. hmm, 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 hmm. Kira-kira prolognya begitu Pak Isa. Ya, syukron jazakallah Ustaz. Eh, Gambaran yang tadi antum sampaikan itu kan sangat ideal. Akil balik, sehingga eh, situasi rumit sekarang ini yang boleh jadi mudah-mudahan ini tidak melanda anak-anak kita semuanya, Amin. bahwa anak-anak pada umumnya pemuda atau bahkan tidak sedikit ya, tidak sedikit anak-anak muda yang kenakalannya di luar batas Insya begitu. Allah. Eh, Sehingga di sini disebutkan Ustadz Nauman Alihan menyampaikan terkait generasi yang hilang. Oh iya. Generasi yang sebetulnya itu adalah generasi Islam yang sangat luar biasa. Di usia muda sudah uh, produktif, positif, dan sekarang sepertinya hampir hilang. Kehilangan yang seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak demikian. Kalau kemudian saya melihat keseharian, insya Allah anak-anak di SIT Usamah mudah-mudahan menjadi generasi yang diharapkan, generasi yang saleh, generasi yang kemudian menjadi bagian dari barisan Rasulullah SAW. Amin. Kira-kira ada dalam Al-Quran terkait dengan
ayat yang menggambarkan anak-anak yang soleh dan orang tua yang peduli pada anaknya. peduli bagaimana kemudian mendidik anak. Ya, Monggo, Ustaz, terima kira-kira kasih ada gambaran. Pak Isa. Ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Jadi kalau bisa perannya itu sama-sama baik. Sebagai anak dia bakti sama orang tua, menjadi anak yang soleh. Sebagai orang tua juga harus perhatian dan peduli pada anaknya. Karena kalau hanya salah satu timpang, anaknya soleh, orang tuanya durhaka kan nggak benar. Betul. Atau orang tuanya sudah peduli pada anaknya, perhatian pada anaknya, tapi anaknya durhaka, tidak diharapkan. Di antaranya kita bisa membaca di surat Al-Ahqaf, mulai ayat 15 khususnya, kalau mau dilanjut sampai ayat 20. Mungkin di mushaf Al-Quran persis satu halaman. Surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan, kami Allah perintahkan kepada manusia untuk berbuat ihsan, berbuat baik, bakti kepada kedua orang tuanya. Karena ibunya yang mengandung, melahirkan, ayahnya juga yang ikut membantu pendidikannya. Kelanjutan ayat itu kan sampai di firman Allah, hatta idza balagha arba'ina sanah. Sehingga ketika anak itu sudah mencapai di usia tahun. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sampai pada usia kematangan dewasanya. 40 tahun itu dewasa yang sangat matang. Disebutkan nominal usia. Kalau 4 tahun itu dewasa yang matang. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah qala. Kemudian ketika orang itu sudah matang kedewasaannya, yaitu usia 40 tahun, dia akan berdoa. Dan doanya luar biasa itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa. Pak Isa udah usia 40 tahun ya. Sudah. Alhamdulillah. Wajib hafal ayat dan doa ini. Insya Allah. Ayah bunda yang memperhatikan dan mengikuti kegiatan ini dan usianya sudah 40 tahun juga kita harapkan sama-sama menghafalkan ayat dan doa ini. Ini luar biasa. Yang pertama, Rabbi auzi'ni. Ya Allah, berikanlah ilham kepadaku, bimbingan kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, supaya saya di usia 40 tahun ini bisa mensyukuri, lebih baik mensyukuri semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Mungkin ketika kita udah usia 40 tahun, orang tua kita belum tentu masih hidup, boleh jadi sudah meninggal dunia. Tapi kita diingatkan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada orang tua kita walaupun sudah meninggal dunia. Kemudian wa an a'mala sholihan tardahu. Berikanlah bimbingan dan ilham kepadaku juga di usia 40 tahun ini untuk aku bisa mempunyai amal soleh. Boleh jadi nggak banyak, tapi amal soleh itu dipastikan diridhoi oleh Allah. Ini luar biasa. Dan harapannya di antara amal soleh yang kita diridhoi oleh Allah itu peduli pada perkembangan dan pendidikan anak kita. Maka kelanjutannya, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah untukku dalam anak keturunanku. Di situ tidak dibatasi fi waladi. Walad kan anak. Tapi kalau dzurriyyah itu anak, cucu dan seterusnya. Canggah. Iya, di bawahnya cucu apa? Buyut dulu kayaknya. Anak, cucu, buyut dan seterusnya. Ini luar biasa. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah untukku semua anak keturunanku, anak, cucu dan seterusnya. Inni tubtu ilaika, diakui juga kalau udah usia 40 tahun kita mestinya banyak taubat. Aku taubat kepadamu, wa inni minal muslimin. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan saya termasuk golongan orang yang berserah diri. Jadi ini salah satu gambar yang tanyakan Pak Isa tadi. Orang tuanya bakti kepada, pertama sebagai anak bakti kepada orang tua, sebagai orang tua peduli pada perkembangan pendidikan anaknya. Jadi, sehingga tidak ada istilah lost generation. Iya, betul sekali. Lost generation atau istilah yang lain, orang menganggap
pendidikan dan perkembangan anak itu diserahkan pada sekolah. Hmm. Keluarga, orang tua tidak mempunyai kewajiban sama sekali. Kayaknya lebih tepat oleh pengarang buku ini disampaikan bahwa lembaga pendidikan itu lembaga pengajaran. Sekolah itu lembaga pengajaran. Pendidikan itu di rumah. Pendidikan itu di rumah. Nah, jadi luar biasa ini. Mudah-mudahan semakin bisa dipahami bersama oleh kita semuanya, ayah bunda, wali murid dari SIT Usama dan semua masyarakat pada umumnya. Meskipun kemudian ada harapan ketika kita menamakan diri sebagai lembaga pendidikan, juga mengajarkan, juga mendidik. Otomatis. Meskipun proporsinya tidak sebesar keluarga begitu, Ustaz ya. Sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Pengajaran tidak lepas dari pendidikan. Cuma supaya tidak terkesan orang tua hanya memasrahkan pada anaknya, pada sekolah, itu dipahami bahwa kewajiban yang paling utama bukan kepada guru dan sekolah, tapi pada keluarga dan rumah tangga. Betul. Sepakat. Dan insya Allah SIT Usama juga menganut faham yang demikian. Ketika kita berkomunikasi awal dengan para orang tua, itu kita menyampaikan demikian, Ustaz, bahwa sekolah ini bukan menjadi bagian utama dalam sebuah pendidikan, justru rumah yang menjadi utama dalam pendidikan. Sekolah ini memfasilitasi potensi-potensi anak. Begitu. Saya boleh bertanya ya mungkin. Dalam seleksi PPDB itu mestinya kan yang diobservasi, yang diwawancara bukan hanya anak, tapi lebih ke orang tua. Betul, ini betul. Sebagai bukti awal bahwa sekolah pun harus melibatkan orang tua dan komitmen bersama. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dikembangkan terus lebih baik lagi. Baik, terima kasih Ustaz. Syukran jazakallah sarannya. Dan di dalam buku ini menyampaikan terkait fokus pada peran ayah terhadap anak. Kita para ayah ini. Nah, itu dia. Saya kira kenapa? Mungkin secara umum, sebagaimana tadi, pendidikan itu orang sering berharap besar terhadap sekolah, itu juga merupakan suatu yang perlu diluruskan. Betul, sesuatu yang harus diluruskan. Ada juga yang kemudian fenomena yang umum di masyarakat, yaitu bahwa pendidikan ya ibu. Si ayah ini ya cari uang. Nah, ini kira-kira bagaimana? Terima kasih. Ini poin yang sangat penting yang perlu kita pahami bersama melalui kajian ini ya. Bahwa jangan sampai Indonesia itu dikenal sebagai fatherless country. Artinya negara tanpa ayah. Ini bahaya sekali. Masya Allah, na'udzubillah. Kalau kita perhatikan di Al-Quran, itu ternyata sangat banyak memang gambaran-gambaran orang tua yang memberikan pendidikan pada anak. Dan ternyata kalau diamati nanti dicermati bareng-bareng ya, di ayat mana saja, di surat apa saja, di juz berapa saja, kurang lebih di Al-Quran itu ada 17 tempat ya, 17 tempat yang menjelaskan peran orang tua dalam mendidik anak. Ternyata dari 17 ayat, 17 tempat yang menjelaskan itu, 14 ayatnya itu semuanya menunjukkan peran ayah, bukan peran ibu. 14. Tersisa 3 ya. Yang 3 itu 1 menunjukkan peran bersama ayah dan ibu, yang 2 baru peran ibu. Ini menggambarkan luar biasa. Contoh peran ayah yang sangat menonjol di Al-Quran itu peran ayah Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik putranya Ishak dan Ismail. Contoh peran ayah yang luar biasa lagi Nabi Yakub alaihissalam mendidik putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Contoh yang luar biasa Imron, sampai ada keluarga Imron, ala Imron dalam mendidik putra-putrinya juga. Luqman al-Hakim, semua laki-laki. Yang perempuan tadi cuma ada di 2 tempat. Nah, ini harapannya memberikan pemahaman dan kesadaran bagi kita dari sononya istilahnya. Dari sononya itu ayah harus berperan lebih penting dan lebih dominan. Sebenarnya ini tidak akan merubah kewajiban mencari nafkah tetap pada peran ayah, tapi mungkin yang hal-hal teknis di keluarga rumah tangga boleh jadi tetap istri, tapi tanggung jawab, iya tanggung jawab dan desain bagaimana pendidikan keluarga, iya itu adalah ayah. Dikatakanlah al-ummu madrasatul ula, al-madrasatul ula, ustadul asatidatil ula, guru pertama dan sekolah pertama itu ibu, kepala sekolahnya ayah.
Berarti kan tanggung jawabnya lebih besar. Jadi mudah-mudahan di dalam buku ini juga disebutkan mengapa peran akil itu banyak yang terlambat. Karena peran ayahnya yang juga sangat minim. Tidak ada peran ayah di dalam menata kehidupan keluarga. Mudah-mudahan menjadi kesadaran bagi kita semuanya. Satu hal lagi Ustaz, sebagai boleh. poin terakhir yang kemudian menjadi perhatian kita. Di sini disebutkan bahwa doa paling. Iya betul. Doa anak soleh itu tidak gratis katanya begitu. Masya Allah. Kira-kira apa itu maksudnya Ustaz? Ya terima kasih. Sejak kita usia TK, SD sampai sekarang, kalau ditanya apa doa anak untuk orang tua, doanya yang umum kita hafal ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seringnya diterjemahkan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Seringnya. Padahal kata-katanya Rabbayani kama Rabba yurabbi itu memberikan pendidikan, pengajaran. Jadi kalau dikatakan tadi Pak Isa menyampaikan doa untuk orang tua itu tidak gratis. Karena diikat dengan kama Rabbayani shaghira. Sebagaimana dan itu kedua orang tuaku mendidik aku, mengasuh aku, memperhatikan aku di waktu kecil. Artinya kalau ayahnya abai, itu nggak kena. Allah juga mungkin abai. Iya, nggak kena doa ini. Kan syaratnya sebagaimana dia mendidik aku di waktu kecil. Sementara ayahnya nggak pendidik sama sekali. Itu kan berarti syaratnya kena doa itu dia tidak dapat bagian. Makanya ini menjadi perhatian lagi. Insya Allah ayah bunda dimanapun berada, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul. Kalau sejak kecilnya mungkin perannya kurang, maka di usia berapapun anak kita saat ini, berusahalah sebagai ayah khususnya, nasihat untuk saya pribadi, Pak Isa juga tentunya untuk kita berdua, dan untuk semua pemirsa dimanapun, sebagai ayah itu harus lebih care, peduli, perhatian pada pendidikan anak-anak kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan terima kasih jazakallahu Ustaz. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya sahabat Usamah, Siti Usamah yang dirahmati Allah Ta'ala. Saya kira itu closing yang luar biasa dari Ustadz Amir, bahwa mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua, sebagaimana doa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka itu menjadi doa yang mengikat kita, bahwa ketika kita mengajarkan anak-anak kita mendoakan demikian, maka kama rabbayani shaghira, maka untuk mendapatkan doa itu kita harus punya andil yang besar. Andil yang besar dalam pendidikan anak di keluarga kita. Yeah. Saya kira di episode kedua ini kita sampai pembicaraan di situ dulu, Ustaz. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, insya Allah. Amin. Insya Allah, jingga episode ketiga akan datang di pekan depan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Dan kita berharap puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala, insya Allah sampai akhir Ramadan nanti. Dan kita keluar Ramadan dalam keadaan takwa, insya Allah. Amin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.